Ketika terjadinya bencana Aceh, tsunami Aceh, kamilah yang berperan pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Humasa Channel, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dengan podcast Humasa dalam bincang kehumasan. Dan pada kesempatan ini kita agak lain dari biasanya, karena pada kesempatan ini kita tidak berada di studio kehumasan Yayan Sultan Amai Gorontalo, tapi kita berada di Edotel, ya, milik dari SMK Negeri 1 Biau, Kabupaten Buol, ya. Jadi kita berada di SMK Negeri 1 Biau, Kabupaten Buol, di Edotel. Dan pada kesempatan ini saya ada bersama dengan para pendidik di Kabupaten Buol yang juga adalah alumni di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dan juga alhamdulillah merupakan kesyukuran bagi saya pada kesempatan ini, karena untuk yang kedua kalinya untuk podcast Humasa saya bisa menghadirkan kembali Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol, yang juga beliau adalah salah seorang tenaga pengajar di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Untuk itu kita akan langsung segera menemui para pendidik ini yang juga adalah para alumni di IAIN Sultan Amai Gorontalo, dan juga salah seorang tenaga pengajar ataupun dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, ada Bapak Dr. Tonang Malongi. Ya, Assalamualaikum Bapak Tonang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sehat untuk Humasa IAIN Sultan Amai Gorontalo. Ya, baik, luar biasa. Saya biar lebih akrab menyapa beliau dengan Kanda Tonang, ya. Ya. Kanda Tonang ini alhamdulillah barusan divaksin ya, Kanda Tonang. Ya, alhamdulillah, karena kita mengikuti protokol kesehatan dan mensukseskan program pemerintah untuk bersama-sama melawan COVID-19 dengan cara memvaksinkan diri. Dengan ternyata vaksin itu halal dan sehat, ayo kita bervaksin. Iya, luar biasa. Kanda Tonang ini walaupun di tengah-tengah kesibukannya, ya, pada kesempatan ini bisa menerima kami untuk berkunjung di Kabupaten Buol ini, dan sangat luar biasa sekali jamuan dari Kanda Tonang bersama teman-teman para alumni di Kabupaten Buol ini. Ya, baik. Di sini juga hadir bersama-sama dengan kami beberapa tenaga pendidik di Kabupaten Buol ini. Mereka adalah para alumni. Ada adik-adik saya ini sebenarnya, ya. Ada Ibu Guru Zakia Baropo, ya. Assalamualaikum Ibu Zakia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ada juga Pak Sabran Baropo. Ini bersaudara ya? Ya. Saudara. Beliau adalah kepala sekolah sekarang. Iya, kepala sekolah. Sekolah Pak Sabran, ya. Kepala sekolah di mana Pak Sabran? Alhamdulillahirabbil alamin. Pemerintah Kabupaten Buol memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengangkat memimpin satuan pendidikan di SMP 8 Bukal. Itu bagian dari kecamatan di Kabupaten Buol ini. Kepala SMP 8 Bukal. SMP 8 Bukal. Bukal, ya, iya, di Kabupaten Buol. Luar biasa, ya. Kalau Ibu Zakia ini di mana tempat tugasnya? Saya di SMK Negeri 1 Bokat. Kurang lebih sama dengan Pak Idrus Al-Idrus, sama-sama terangkat sejak 2010. Jadi alhamdulillah tetap di sekolah yang sama juga. 2010 ya? Iya. Kita kembali ke Kanda Tonang dulu. Ini ada teman-teman tenaga pendidik di Kabupaten Buol ini yang juga mereka adalah alumni di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kanda Tonang, apakah dengan adik-adik ini, dengan para tenaga pendidik di Kabupaten Buol ini yang alumni dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, apakah Kanda Tonang sering mengadakan atau sering bertemu dengan para pendidik ini, Kanda Tonang?
Iya, terima kasih teman-teman Humasa yang Sultan Amai Gorontalo. Kami di Kabupaten Buol, utamanya para alumni dari Gorontalo, bahkan kami punya tag namanya SAG. Oh, begitu Sarjana ya. Asal Gorontalo. Luar biasa. Nah, di Sarjana Asal Gorontalo itu kami di grup maupun di paguyuban kita ada alumni Gorontalo. Nah, setiap tidak juga katakan setiap waktu, tetapi di WA grup itu kami sering berkomunikasi, bahkan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk misalnya membantu teman-teman yang musibah suka maupun duka. Nah, termasuk ketika saya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, alhamdulillah teman-teman ini menjadi perhatian khusus bagi saya. Untuk apa? Karena saya tahu persis mereka ini, teman-teman ini, ada Ibu Zakia, ada Pak Sabran, ada Pak Idrus, yang waktu kuliah kita tahu persis mereka ini adalah mahasiswa yang ulet, tekun, dan berjiwa organisasi. Benar. Nah, maka kemudian modal ini yang kemudian kita bangun bersama dalam rangka membangun sekolah-sekolah kita di Kabupaten Buol. Alhamdulillah terbukti dengan mereka, berarti alumni kita dari Gorontalo itu diperhitungkan. Diperhitungkan dalam kapabilitas sebagai alumni yang mempunyai kreativitas, alumni yang mempunyai kompetensi, alumni yang siap untuk mengabdi bagi daerah. Seperti itu ya. Itu perkumpulannya mereka itu dari semua perguruan tinggi, alumni dari semua perguruan tinggi, atau hanya Yayan saja? Kalau di sini kebetulan kita dari seluruh alumni Gorontalo. Ya, tetapi juga teman-teman yang alumni Yayan juga, mereka juga ada kelompok-kelompok komunitas mereka yang setiap saat juga berkomunikasi. Apalagi mereka tahu saya adalah teman-teman, ya katakanlah dosen-dosen mereka, karena Ibu Zakia, ini Pak Sabran, Pak Idrus ini, saya masih sempat ajar bagaimana suka duka mereka ini dulu ketika belajar yang namanya matrikulasi bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian pelaksanaan KKN. Ada yang kemudian merasa bersalah dengan saya karena saya tempatkan di tempat yang tidak ada signal. Jadi itu suka duka yang kemudian mereka kenangan-kenangan seperti itulah ternyata ketika mereka balik ke daerah, nah kemudian menjadikan spirit bahwa ternyata semangat yang kemudian kita bangun dari Gorontalo kemudian sampai di Buol itu tidak pernah terputus, tetap terbangun komunikasi itu. Itu karena kenapa? Karena kita ingin memberikan informasi sekaligus menunjukkan kepada adik-adik kita, siswa-siswa yang ada di Buol ini, bahwa ketika kalian kuliah di Gorontalo, ketika mereka kuliah di Gorontalo, ketika mereka kuliah di IAIN secara khusus, tidak perlu ada keraguan. Pasti insya Allah akan dibantu, bahkan kemudian bagaimana perhatian kita alumni untuk kemudian ikatan-ikatan kita ini tetap terkoordinasi sampai dengan mereka kembali ke Buol nanti, seperti itu. Kalau untuk Yayan Sultan Amai sendiri, untuk para alumninya adakah dibentuk komunitas begitu ya? Ada atau kalau untuk menjawab untuk alumni mereka, ya mungkin Pak Sabran yang kebetulan merupakan bagian dari alumni di Yayan itu sendiri atau stand itu sendiri, termasuk Pak Kepala Sekolah SMK 1 Biau, ini alumni kita yang sangat luar biasa. Nah, jadi terkait dengan alumni Gorontalo, ya termasuk alumni dari YAIN atau STAIN Sultan Amai Gorontalo, ini salah satunya adalah Pak Edi Akas SAG MPD. Beliau adalah alumni YAIN Sultan Amai Gorontalo yang sudah cukup luar biasa ya, dan cukup memberikan karya-karya yang spektakuler membangun pendidikan, termasuk satuan pendidikan kita yang ada di SMK di Kecamatan Biau ini. Nah, kita tahu persis SMK 1 Biau ini adalah SMK unggulan, SMK rujukan. Nanti mungkin secara detail nanti dijelaskan oleh Pak Edi. Tapi intinya adalah bahwa alumni Gorontalo, alumni YAIN Sultan Amai Gorontalo di Kabupaten Buol ini terus memberikan karya terbaiknya dengan masing-masing keilmuan, masing-masing bidang yang diberikan kepada mereka. Oke, baik Kanda Tonang, biasa sekali ya. Ya, ini alhamdulillah sahabat Humasa, pada kesempatan ini juga telah hadir Bapak Kepala Sekolah ya, Kepala Sekolah dari SMK Negeri 1 Biau Kabupaten Buol, di mana pada kesempatan ini alhamdulillah telah menjamu kami di hotel dari SMK Negeri 1 Kabupaten Biau ini. Kabupaten Buol, ya. Luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya Pak Edi Akas ya?
Alhamdulillah, baik. Iya, alhamdulillah. Beliau ini juga adalah salah seorang alumni dari Yayan Sultan Amai Gorontalo. Ini pernah sama-sama dengan saya. Ini ada tingkat saya juga. Kira-kira Pak Edi ya, Pak Edi Akas, walaupun baru bergabung bersama dengan kami, ini sebagai seorang alumni di Yayan Sultan Amai Gorontalo, artinya kemarin Pak Edi, angkatan tahun berapa ya Pak Edi? 98 ya. Tahun 98 selama di Yayan Sultan Amai Gorontalo pernah menjadi pengurus kemahasiswaan ya. Iya, kalau kemarin Pak Edi di Ketua HMJ ya. Iya. Kira-kira bisa menceritakan suka dukanya kepada sahabat Humasa, bagaimana kemarin Pak Edi di Yayan Sultan Amai Gorontalo. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan teman-teman alumni serta Anda Irma dan juga saat ini sebagai dosen Yayan Sultan Gorontalo sama teman-teman alumni. Saya kira bicara tentang alumni pada umumnya, Gorontalo di daerah Kabupaten Bulu ini luar biasa. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan atas dasar pengalaman yang telah ditimpa selama di Gorontalo. Yang jelas apa yang pernah kami lakukan dan terima selama di bangku perkuliahan banyak manfaatnya ketika setelah terjun di masyarakat. Salah satunya adalah aktivis organisasi itu sangat membantu dan luar biasa ketika selesai dari perguruan tinggi. Bicara aktivis, saya kira kalau di YN dan dulu kami masih STAIN Sultan Amai Gorontalo mungkin terlalu bukan juga dikenal, tapi luar biasa berbagai kegiatan yang kami lakukan baik di organisasi intra kampus maupun di ekstra. Di intra kampus alhamdulillah selama saya di YN Gorontalo, Sultan Amai Gorontalo, yakni pernah menjabat sebagai ketua HMJ Tarbiyah. Setelah itu menjadi ketua satu senat mahasiswa yang kala itu juga bertarung sebagai ketua senat namun kalah satu suara sehingga bisa menduduki jabatan hanya pada posisi terakhir ketua satu senat mahasiswa STAIN Sultan Amai Gorontalo. Kemudian di kegiatan atau aktivis di ekstra kampus itu yang jelas adalah alumni dan kader hijau hitam. Itu tidak terlupakan kader HMI yang luar biasa hasil apa yang pernah kami lakukan selama berada di organisasi dan berada di kampus STAIN Sultan Amai Gorontalo waktu itu yang saat ini sudah jadi YN, dan itu merupakan kebanggaan kami dan kami bangga sebagai alumni YN Gorontalo ketika selesai bisa berkiprah, bisa berbuat, bisa mengabdi dan dikenal di daerah Kabupaten Bulu yang juga kami cintai. Apapun alasannya kami tidak pernah melupakan alma mater kami, dan salam hangat juga kami buat teman-teman dan para dosen yang ada di YN Sultan Amai Gorontalo. Saya kira itu kalau bicara lebih panjang tentang bagaimana selama di kampus tidak akan selesai. Jelasnya sangat banyak cerita ya. Banyak kenangan. Kenangan banyak sekali. Suka dan duka. Angkatan tahun berapa Pak Edi ya? 98. Lulus 98, 93. Oh iya. Kalau Ibu Zakia ini, bagaimana kemarin itu pernah sama-sama dengan saya aktif di kegiatan pramukaan ya, pernah menjadi ketua Dewan Rencana Putri ya, Dewan Rencana Pala. Ya. Kalau Ibu Zakia bagaimana
pengalamannya kemarin di Yayan Stanamaya Gorontalo, ada cerita-cerita singkat tentang suka dukanya di Yayan Stanamaya Gorontalo. Alhamdulillah, banyak sekali kesan saya di Yayan Sultan Amai Gorontalo semenjak tahun 2004 ya masuk sampai 2009 di sana, luar biasa. Dari sana saya belajar banyak tentang bagaimana jadi mahasiswa yang baik, yang mahasiswa yang insya Allah diperhitungkan ketika itu. Dari sejak masuk sampai lulus itu selalu berkesan semua dengan baik, semua mahasiswa maupun dosennya. Yang paling berkesan dengan saya ketika itu adalah masuk di BEM, kemudian pernah menjadi ketua Dewan Keperempuanan di DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa ketika itu. Kemudian pernah aktif di himpunan mahasiswa Islam juga, baik di tingkat komisariat sampai di cabang, ya. Kemudian yang paling istimewa sekali yang saya tinggalkan itu adalah di Racana Sulampala, yang akhirnya ketika itu saya juga diperhitungkan sebagai ketua Dewan Racana Putri. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi sampai sekarang masih tetap aktif sampai di kegiatan sekarang, pramukaan. sejak saya masuk di SMK Negeri 1 Bokat sudah diperhitungkan sampai hari ini tetap dipertahankan menjadi pembina ya, Ambalan. Iya, Dewan Ambalan ya. Iya, luar biasa. Walaupun sekali, sudah mengundurkan diri berulang-ulang tapi tetap karena kemampuannya ya, kualitasnya. Kemampuan dan gitu. pengalaman. Jadi memang biasa. Iya, di alumni dari Yayan Sultan Amai Gorontalo ini sangat diperhitungkan memang luar biasa, kualitasnya memang kalau Pak Sabran sendiri bagaimana pengalamannya kemarin di Yayan Sultan Amai Gorontalo, mungkin bisa memotivasi adik-adik yang mungkin saat ini lagi bingung untuk menentukan pilihannya untuk perguruan tinggi mana yang akan nantinya mereka masuki ya. Ya, terima kasih. Kalau berbicara tentang kesan ataupun pengalaman-pengalaman selama berada di Stein dulu ya, kemudian Stein, ya. Berubah pada saat itu menjadi IAIN, dan kami adalah salah satu alumni pertama dulu yang menyandang gelar SPDI, peralihan pada saat itu. Kalau berbicara tentang hal-hal banyak sekali pada saat itu yang berkesan sekali itu adalah ketika terjadinya bencana Aceh, tsunami Aceh. Nah, kamilah yang berperan pada saat itu, galangkan dana dan lain sebagainya, bahkan sampai mengantar sampai di Aceh. Waktu itu kami melakukan hal itu. Ini adalah salah satu kegiatan-kegiatan ekstra kita pada saat itu untuk memberikan hal-hal kemanusiaan kepada masyarakat. Kemudian juga yang sudah disampaikan mungkin oleh Ibu Zakia, tidak kalah penting juga kami lakukan. Bahkan sudah di mana di Pramuka, di ekstra yang sudah disampaikan oleh Kanda juga tadi. Semua saya pikir kalau mau dibahas juga mungkin oleh Kanda itu sudah disampaikan semua oleh Kakanda saya ini, bahwa dengan kita belajar di IAIN Sultan Amai Gorontalo ini tidak ada yang sia-sia, karena kita bukan cuma dibina, diterpa dengan ilmu agama, tapi kita juga diterpa dengan berbagai macam tantangan di masyarakat nanti, mulai dari ekonomi, mulai dari sosial dan lain sebagainya. Akhirnya kita alumni yang dari IAIN Gorontalo, alhamdulillah bisa terpakai semua di lini masyarakat yang ada. Ya, alhamdulillah ini seperti yang kita sudah bisa rasakan sekarang. Dan itu ada yang jadi kades ya? Suala. Ada yang jadi kades. Betul ya. Dan bahkan kita sebut ini termasuk SMK 1 Biau ini adalah alumni terbanyak. Ya, kita dari secara umum ya, alumni terbanyak. Banyak alumni di SMK 1-nya ya? Tenaga pengajarnya? Dia tenaga pengajarnya, tapi secara umum dari Universitas Negeri Gorontalo dan lain sebagainya. Ya, dan ini teman-teman juga yang ada di sini tadi disampaikan tadi bahwa masalah alumni khususnya yang ada di Kabupaten Bol ini, kebetulan
Ini ada Pak Idrus, saya juga sendiri. Ada beberapa kita yang alumni kemarin coba bermain di WA dan membentuk grup alumni. Nah, apa yang bisa kita lakukan yang sampai kita kalau ada masa bencana dan lain sebagainya kita mengasah kita punya keakraban dulu supaya kita tidak saling melupakan. Kemudian selanjutnya kami di sekolah tetap mendorong adik-adik walaupun di sekolah umum kami berikan sebuah tawaran bahwa di IAIN itu jangan melihat karena sekolah agama, tapi banyak jurusan-jurusan juga yang menyentuh kepada kita. Umum. Banyak jurusan yang ada, apalagi sudah dengan perkembangan sekarang. Bahkan insya Allah IAIN akan jadi universitas ya. Insya Allah. Nah ini insya Allah kami dari Kabupaten Buol, alumni maupun bagian dari kampus mendoakan dan terus mendorong teman-teman untuk bagaimana IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo menjadi sebuah universitas. Ya. Kalau kemarin kan masih STAIN, jadi IAIN. Insya Allah dalam waktu dekat ini mau ini ya, ya. Amin. Kita doakan sama berdoa. Kami dari Buol doakan semua. Iya, amin ya. Dari Pak Idrus ini bagaimana? Kalau Pak Idrus bagaimana? Ada cerita-cerita tentang ini, cerita-cerita singkat saja. Bagaimana kemarin di IAIN ya? Ini saya berawal dari aktivitas kita sebagai mahasiswa dulu di kampus. Saya punya prinsip begini, banyak para aktivis kampus terkadang lebih mengutamakan kegiatan di luarnya terbengkalai kuliah. Tapi alhamdulillah pengalaman pribadi saya aktif di organisasi apa saja, terutama di Pramuka pada saat itu, Racana. Bahkan 2004 kita ke Jakarta dulu, ke Pulau Tidung, Perkemahan Karya. Alhamdulillah pulang dari sana saya terus giat dalam kegiatan organisasi di kampus. Tetapi persoalan kuliah tidak pernah, selama dari semester 1 sampai selesai tidak pernah kredit. Itu pengalaman pribadi, walaupun aktif di organisasi. Dulu juga pernah jadi wakil ketua HMJ Tarbiyah. Kemudian juga di komisariat HMI pernah juga. Kemudian juga di kampus lebih banyak di Racana Pramuka. Itu pengalaman pribadi. Kemudian selanjutnya ini buat motivasi buat adik-adik yang sekarang yang lagi sementara duduk di bangku kuliah. Sepanjang itu perkuliahan Anda sebagai mahasiswa aktif di organisasi, tolong jangan diabaikan perkuliahannya. Karena biar bagaimana sehebat apapun Anda di lapangan sebagai aktivis, kalau perkuliahan Anda juga terbengkalai, yang pastinya pasti Anda akan terkendala dengan akademik. Itu yang saya maksud buat adik-adik yang sementara duduk di bangku perkuliahan. Pokoknya semangat terus. Dulu kita masih STAI, sekarang sudah berubah jadi IAIN. Insya Allah kita doakan juga dari sini menjadi UIN ke depan. Insya Allah. Iya, jadi ya kan Datonang mendengar dari semua cerita-cerita singkat dari teman-teman ini, ternyata bahwa memang keaktifan kita di organisasi itu sangat menunjang sekali ya untuk prestasi kita nantinya di luar itu sebagai seorang alumni ya, seperti itu ya kan Datonang ya. Karena teman-teman ini buktinya semuanya ini dari ceritanya adalah aktivis di kampus ya, baik aktif di kegiatan ekstra maupun intra ya kan Datonang ya. Iya. Jadi memang benar yang disampaikan, pengalaman pribadi maupun pengalaman empiris. Dan saya dengan Pak Edi ini walaupun beda kampus dulu, tetapi karena semangat berorganisasi dan semangat untuk menyelesaikan studi, itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Alhamdulillah hasilnya bisa kita rasakan bersama. Betul, saya mengaminkan 100% apa yang disampaikan oleh adinda-adinda saya, bahwa memang kemampuan akademik itu juga tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak mempunyai kemampuan organisatoris. Nah, kedua kemampuan ini itu kita dapat tidak bersamaan, tapi kita dapatkan di dua sisi yang berbeda.
yaitu ada yang disebut dengan organisasi ekstra dan organisasi intra. Ya. Nah, dua-duanya itu harus sejalan. Nah, dalam artian bahwa sukses dalam organisasi berhasil dalam studi. Karena kenapa? Modal sosial kita kalau kemudian ini kita rawat baik-baik, nah insya Allah seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, memang benar bahwa kemasyarakatan itu kita tidak ditanya tentang kamu sarjana apa, ya kamu punya ilmu apa, bukan itu, tetapi bagaimana kita bisa terterima di masyarakat, bisa melayani masyarakat, bisa memberikan karya terbaik bagi masyarakat. Nah, maka semua ini tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak ditempa dengan dua basic keilmuan, baik secara organisatoris maupun secara akademik, ya seperti itu. Iya, luar biasa. Ya, jadi mungkin yang terakhir dari saya ya, ini adik-adik kita mungkin atau mungkin ada dari orang tua ya, dari para siswa kita yang mungkin beberapa saat lagi anak-anak mereka akan menyelesaikan studi di bangku SMA, Madrasah Aliyah Sederajat ya. Mungkin dari teman-teman di sini semua dan juga termasuk Kanda Tonang bisa memberikan motivasi atau berupa ajakan kepada semua sahabat Humasa yang mungkin pada saat ini lagi menonton siaran kita untuk memilih perguruan tinggi, khususnya IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai tempat adik-adik untuk menimba ilmu setelah di bangku SMA sederajat. Jadi kita akan bergantian, kita akan mulai dengan Kanda Tonang yang saya tahu persis walaupun tidak lahir secara langsung dari Yayan Sultan Amai Gorontalo, tapi rasa kepemilikan beliau terhadap Yayan Sultan Amai Gorontalo ini sangat luar biasa sekali ya, sudah terbukti memang ya. Jadi kami persilakan terlebih dahulu secara bergantian akan dimulai dari Kanda Tonang. Kami persilakan. Iya, yang pertama terkait dengan, walaupun saya tidak terlahir dari Stein maupun Yayan Sultan Amai Gorontalo, tapi separuh hidupku ada di sana. Dimana ketika saya menyelesaikan S2 sampai dengan S3 masih dengan status sebagai dosen. Artinya terlahir bukan dari rahim, tapi terlahir dari bagian yang tak terpisahkan. Maka oleh karena itu Yayan Sultan Amai Gorontalo, dan mohon doanya insya Allah akan menjadi UIN, Universitas Islam Negeri, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kapasitas dan kapabilitas keilmuan dari teman-teman dosen yang berpendidikan luar negeri maupun dalam negeri, nah baik yang Timur Tengah maupun Barat, ada semua di sana. Begitu juga dengan pengalaman-pengalaman organisasi. Di sana kemudian kita tinggal memilih ya, pengalaman-pengalaman seperti yang saya sudah sampaikan tadi, itu menjadikan modal sosial kita untuk kemudian bahwa di IAIN Sultan Amai Gorontalo itu layak dan tidak diragukan lagi untuk melanjutkan studi bagi adik-adik sahabat Humasa IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kami tunggu kedatangan adik-adik sekalian. Iya, ya. Insya Allah ya. Terima kasih Kanda Tonang ya. Bisa bergilir dari selanjutnya Ibu Zakia ya. Terima kasih untuk adik-adik nanti yang insya Allah akan menempuh ujian. Saya selalu memotivasi mereka, kalau misalnya memilih kampus yang bisa diperhitungkan alumninya, silakan ke IAIN Sultan Amai Gorontalo, karena banyak sekali alumni yang sudah berhasil. Jadi alhamdulillah setiap tahunnya dari SMK 1 Bokat itu ada mahasiswa yang berada di IAIN Sultan Amai Gorontalo tiap tahun. Iya. Dilanjutkan bisa dengan Sabran. Ya, terima kasih. Dari saya kebetulan satuan pendidikan saya berada di tingkat SMP, akan tetapi memberikan semangat kepada adik-adik itu tentang pendidikan agama khususnya tetap ada, dan kemudian memberikan mereka pemikiran-pemikiran atau paradigma-paradigmanya mereka dan tentang kekinian atau akan datang, apa kira-kira skill kita nanti yang dianggap bisa menjawab di dunia yang akan datang. Saya selalu memberikan contoh kepada adik-adik itu pribadi sendiri, tidak usah jauh-jauh. Kalau jauh-jauh jangan sampai mereka bermimpi. Setidaknya
seperti kami inilah yang bisa dijadikan sebagai contoh, yang bisa alhamdulillah bisa berhasil, yang sudah disampaikan kakanda tadi, bahwa termasuk teman saya Idrus menyampaikan jangan dilupakan studinya, sukses juga berorganisasi, karena kita semua lahir dari organisasi-organisasi yang ada di kampus itu. Kemudian saya sampaikan juga untuk kepada adik-adik yang dari SMA, SMK, Madrasah Aliyah yang ingin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, pilihlah universitas atau sekolah tinggi agama yaitu IAIN Sultan Amai Gorontalo, karena sudah terbukti, sudah teruji dengan kita yang ada di daerah seperti ini kan. Kemudian saya sampaikan kepada adik-adikku juga yang insya Allah tidak lama lagi untuk mengikuti ujian selesai dari universitasnya atau dari IAIN, harapannya adalah janganlah diperlambat lagi, belajar dengan baik, karena ketika adik-adik nanti berada bersama-sama kita di masyarakat ataupun di birokrasi, adalah skill, ilmu apa yang didapatkan itu yang akan diujikan di dunia sekarang. Apalagi persoalan sekarang ini adalah dunia IT. Kita semua diperhadapkan dengan yang namanya IT. Semua bersentuhan dengan elektronik. Nah, kalau kita tidak memiliki skill seperti itu, nah, ini yang akan mungkin jadi perhitungan bagi kita. Yang bincang-bincang tadi dengan Kakanda, biasa orang cuma berargumen banyak, tapi ketika sudah masuk ke punya skillnya, biasa cuma banyak ngomong, tapi tidak ada dia punya pembuktiannya. Yang kita inginkan adalah semua bisa. Kalau kita meminjam bahasa pasaran masyarakat, peda sangat katanya, tajam semua, bisa jadi imam kah, bisa juga jadi di perekonomian, tahu dan sebagainya. Mungkin itu harapan saya pada adik-adikku, dan kemudian kami mendoakan juga dari alumni, mudah-mudahan IAIN Sultan Amai Gorontalo ini bisa naik lagi menjadi universitas. Kami doakan mudah-mudahan, insyaallah amin. Ya, mungkin demikian. Oke, dilanjutkan mungkin dengan Pak Edi ya. Ya, baik. Saya kira tidak banyak yang saya sampaikan kepada masyarakat Buol pada khususnya dan adik-adik yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Bagaimanapun kita akan kembali ke Buol, Kabupaten Buol tercinta atau Buol Isu Keponuku, dan kita juga jangan melupakan ketika menuntut ilmu ke Pulau Dalo Limpu. Saya kira sama saja. Yang jelas bagi kita yang ingin melanjutkan apapun pilihanmu, jangan lupa bagaimana bisa mengembangkan kompetensi yang kami miliki. Karena sejak kita lahir, yang jelas sudah membawa 4 potensi intelektual, potensi fisik, potensi proaktif, dan potensi spiritual. Nah, potensi ini ada di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Maka jangan lupa memilih perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi yang kamu miliki, dan sudah disampaikan tadi bahwa IAIN Gorontalo dapat melahirkan manusia-manusia cerdas yang religius dan bisa merubah sikap dan tingkah laku karakter ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Yang sebagaimana kita ketahui, tridharma perguruan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Karena kita yakin dan percaya, kata orang bijak, saya kutip dari bahasanya Kanda Torik Modagu, Waluboru, sering beliau mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjamin apakah perubahan itu akan memperbaiki sesuatu. Namun untuk menjadi baik, sesuatu harus berubah. Berubahlah dari sekarang dan masuk IAIN Sultan Amai Gorontalo.
Iya, Terima kasih. luar biasa ya. Bisa lanjutkan terakhir Pak Idrus ya. Ya baik, realitas sekarang untuk para alumni IAIN Gorontalo ini, kalau untuk daerah-daerah itu terutama daerah Buol ini tidak diragukan lagi. Jadi intelektual mereka, kemudian mereka punya kompetensi yang mereka dapatkan dari perguruan tinggi, alhamdulillah sudah terserap di lapangan kerja sekarang. Jadi saya melihat beberapa lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya itu alhamdulillah semuanya sudah punya pekerjaan. Itu. Kemudian tidak hanya pekerjaan tetapi pentransferan ilmu mereka yang dapatkan dari perguruan tinggi ini ternyata tidak hanya sampai di kampus toh. Ternyata ini sudah ada di lembaga-lembaga pendidikan, hampir rata-rata kita dari sana itu sudah masuk di jenjang pendidikan, misalnya tenaga pengajar apa semua. Itulah yang kami sudah rasakan selama ini. Jadi ini harapan kami ke depan untuk misalnya kampus IAIN, bahwa para alumni dari IAIN Gorontalo ini daerah-daerah itu tidak diragukan lagi masalah keilmuan yang didapat di sana. Karena kenapa? Kita juga di daerah ini sudah membantu perkembangan daerah dalam hal pembangunan daerah dan sebagainya, baik sumber daya manusia maupun yang lain-lainnya. Ini kita sudah berbuat untuk daerah, sudah membantu daerah. Maka tinggal inilah yang satu hal yang mungkin kami sampaikan juga kepada Kak Tonang selaku termasuk abang kita di daerah ini. Masalah mahasiswa mungkin bisa diperjuangkan lagi, kasih mahasiswa yang misalnya mereka butuh beasiswa dari daerah, mungkin lewat pemerintah daerah, teman-teman kita, adik-adik kita yang sementara kuliah sekarang ini punya keinginan kuliah tapi terkadang keterbatasan ekonomi, mungkin daerah punya perhatian penuh juga, ada beberapa mahasiswa kita di sana. Nanti di perguruan tinggi juga pasti ada beasiswa yang bisa membantu adik-adik kita di sana. Itu harapan kami. Saya kira itu saja. Terima kasih, singkat. Oke, baik, terima kasih. Iya, demikian luar biasa sekali cerita-cerita ataupun pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita yang semuanya ini adalah para pendidik di Kabupaten Buol yang alumni dari IAIN Sultan Amai Gorontalo dan juga salah seorang tenaga pengajar ataupun dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo yang pada kesempatan ini diberikan kepercayaan sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Buol. Semoga bisa menginspirasi dan juga bisa memotivasi sahabat Humasa Channel yang mungkin masih ragu atau masih bingung untuk menentukan pilihan perguruan tinggi mana yang akan menjadi tempat menuntut ilmu setelah adik-adik menuntut ilmu di bangku SMA sederajat dan madrasah aliyah ya. Untuk itu sebelum kita mengakhiri podcast kita pada kesempatan ini dalam bincang kehumasan, saya akan mengajak teman-teman kita yang hadir pada kesempatan ini di podcast Humasa untuk mengajak adik-adik untuk memilih IAIN sebagai tempat ataupun perguruan tinggi pilihan adik-adik menuntut ilmu. Ayo kuliah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Ya, sahabat Humasa Channel, demikian perjumpaan kita di podcast Humasa dalam bincang kehumasan bersama dengan rekan-rekan kita, para pendidik ataupun tenaga pengajar dan juga bersama Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol, Kanda Tonang Malongi, yang pada kesempatan ini alhamdulillah telah menjamu kami walaupun kami tahu persis kesibukan dari Kanda Tonang serta teman-teman yang lain, tapi karena ikatan benang merah yang sangat luar biasa ini sehingga pada kesempatan ini masih sempat menjamu kita, menerima kita dengan sangat luar biasa sekali. Insya Allah pertemuan kita pada kesempatan ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itu atas nama Sivitas Akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu di Kabupaten Buol ini yang telah menjamu kami di tempat ini. Terima kasih, saya Irma undur diri dan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.